Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi interview kali ini saya narasumbernya itu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Jeneponto, yaitu Bapak Muhammad Hasan SPD MPD. Nah, di sini Pak ada beberapa masalah yang telah saya identifikasi di sekolah ini dan saya mau meminta perspektif dari Bapak apa penyebab dari beberapa masalah yang saya identifikasi. Nah, yang pertama itu Pak, masih adanya beberapa siswa yang mempunyai hasil belajar yang rendah. Nah, di sini pertanyaan saya yang pertama adalah kira-kira Bapak mengampu mapel PJOK juga ya Pak? Jadi mungkin ada beberapa masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran. Nah, di sini berdasarkan pengalaman Bapak, apakah masih ada siswa yang mendapatkan hasil belajar yang rendah? Ya, betul akan disampaikan tadi bahwa dari hasil penilaian memang ada siswa rendah karena kalau saya melihat memang kemampuan dasar siswa itu sangat berbeda. Jadi kemampuan dasar siswanya memang bagus, keterampilannya, dan siswa yang memang kemampuan dasarnya kurang pasti akan menilai juga seperti itu. Ya, Pak. Nah, pertanyaan kedua itu menurut Bapak apa yang menyebabkan hasil belajar siswa itu masih rendah Pak? Yang pertama adalah mungkin motivasi belajar. Motivasi belajar itu dipengaruhi oleh dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Jadi eksternalnya itu ya seperti tadi, anak masih cenderung bermain game atau gadget begitu. Jadi otomatis sangat mempengaruhi motivasi belajar. Jadi pada dasarnya siswa itu kurang hasil belajarnya karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, dan kedua faktor internal itu memang motivasi kurang. Dalam anaknya saya juga merasa bahwa dorong orang tua masing-masing itu sangat berbeda dan pada umumnya seperti itu. Sepertinya pertanyaan kedua saya sudah terjawab juga tentang rendahnya motivasi atau minat belajar siswa Pak. Seperti itu Pak. Yang tadi Bapak bicarakan ya, mungkin ada faktor internal dan faktor eksternal kenapa siswa ini motivasinya kurang dalam pembelajaran. Selanjutnya itu rendahnya minat membaca siswa Pak. Kegiatan literasi. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih minat membaca siswa yang Bapak lihat di lingkungan sekolah secara umum ya Pak? Secara umum memang minat belajar siswa atau minat literasinya itu kurang karena pertama mungkin dorongan dari guru kurang, dan juga saya mengambil kesimpulan bahwa juga termasuk siswa motivasinya karena tadi pengaruh dari eksternal tadi itu. Mereka masih lebih suka bermain HP dibanding membaca. Jadi kemudian juga guru-guru barangkali yang belum memberikan contoh. Jadi kalau guru memberikan contoh yang baik, mungkin anak juga akan ikut seperti itu. Atau mungkin ada dari faktor keluarga juga ya Pak. Iya. Jadi kenapa minat membaca siswa dan motivasi belajarnya masih rendah seperti itu. Sepertinya sudah terjawab lagi tentang penyebab tadi rendahnya membaca siswa. Yang selanjutnya adalah ada di antara siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam pelajaran tertentu. Apakah masih ada nih Pak menurut Bapak siswa yang mengalami kesulitan belajar di sekolah? Iya, saya tetap mengakui bahwa memang ada beberapa siswa yang kesulitan dalam belajar. Contoh mungkin mapel matematika, numerasi. Memang numerasi karena memang dasarnya dari SMP yang kurang sehingga berpengaruh sampai ke tingkat sekarang ini di SMA. Makanya kemampuan dasarnya sangat mempengaruhi kesulitan belajar itu. Iya. Begitupun sepertinya di bahasa Inggris ya Pak, sangat kurang menurut saya. Iya. Selanjutnya Pak, kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar? Apakah ada faktor tadi seperti tadi, apakah ada faktor internal lagi atau ada faktor? Ya, tetap ada faktor internal dari keluarga itu. Jadi memang keluarga yang mungkin berlatar belakang pendidikan mungkin motivasinya besar, tapi kalau dia motivasi siswa yang berlatar belakang keluarganya itu adalah bertani, mungkin motivasi untuk karena itu kurang, makanya sangat mempengaruhi untuk bagaimana merubah sikap perilaku kesulitan belajar tersebut ya. Selanjutnya Pak, ini adanya siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya anaknya bersikap pendiam atau introvert. Apakah dalam proses pembelajaran Bapak masih ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran? Iya, ada itu. Saya melihat sama saya mengajarin memang ada siswa seperti itu yang kurang terbuka ya. Artinya ya, hal ini perlu kita dalami, kita perlu mencari apa penyebab dari anak-anak tidak terlalu motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kalau saya berkata
kira-kira penyebabnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa anak ini tersebut atau anak tersebut kurang aktif dalam kelas? Ya, itu. Apakah ada yang menyebabkan kira-kira menurut Bapak? Eh, ya mungkin guru juga yang mengajar apa namanya yang menyebabkan sehingga anak tidak terlalu termotivasi atau tidak terlalu ingin mengikuti pelajaran, karena andaikan mungkin gurunya dia suka atau bagaimana pasti dia akan ikut belajar dengan baik. Betul. Selanjutnya Pak, ini ada tentang hubungan nih Pak. Jadi hubungan atau komunikasi. Yang pertama ada rendahnya komunikasi antara guru dan orang tua siswa. Nah, sebagai kepala sekolah juga, apakah hubungan atau komunikasi dengan orang tua siswa itu penting? Ya. Saya rasa hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa itu harus memang terjadi, karena kita ini membimbing dan mengajar atau mendidik anak itu bukan hanya di sekolah saya, tapi perlu kita mengadakan pengawasan sampai ke keluarga mereka. Jadi orang tua sangat berperan di sini, makanya kita harus melakukan koordinasi komunikasi dengan orang tua terkait dengan motivasi belajar siswa. Kalau saya boleh bilang nih Pak, hubungan atau komunikasi antara guru dan orang tua itu masih kurang. Apakah Bapak setuju dengan itu? Betul. Nah, kalau saya bertanya Pak, kira-kira faktor atau hal-hal yang menyebabkan kenapa komunikasi antara orang tua dan guru itu masih rendah, kira-kira karena faktor apa ya? Iya, tadi itu kan kita biasa mengadakan pertemuan itu hanya satu kali dalam tahun mungkin, tapi kurangnya apa pertemuan? Kurangnya pertemuan. Yang kedua mungkin orang tua di sini berlatar belakang pekerjaannya mungkin jarang di rumahnya, hanya kita juga tidak selalu ketemu dengan orang tuanya. Ya, betul Pak. Nah, kalau yang tadi hubungan antara guru dan orang tua siswa, kalau sekarang komunikasi antara guru dan siswa nih Pak. Kira-kira apakah selama ini komunikasi Bapak atau Ibu dengan siswanya sudah bagus atau? Ya, sudah bagus. Sudah bagus ya. Kalau saya melihat juga ada beberapa guru yang tidak terlalu artinya tidak terlalu maksimal dalam memberikan motivasi. Iya. Kalau saya bertanya Pak, kira-kira apa yang menyebabkan tadi rendahnya, maksudnya ada beberapa guru yang belum membangun komunikasi yang baik dengan siswa, itu karena apa Pak? Yang Bapak lihat? Mungkin kemampuan guru dalam berkomunikasi yang masih rendah ya. Jadi intinya barangkali anak ini harus perlu kita pendekatan persuasif supaya mereka tahu bahwa komunikasi dan guru itu penting. Seperti itu ya Pak. Atau mungkin ada guru yang terlalu membatasi ya Pak hubungan antara guru dan siswa, sehingga siswa itu sulit untuk akrab dengan guru, seperti itu mungkin ya Pak? Saya rasa pada umumnya tidak. Mungkin guru-guru juga terbuka untuk siswa, karena memang anak pendidikan sekarang itu harus kita terbuka kepada siswa. Selanjutnya Pak, ini tentang model pembelajaran inovatif. Nah, di sini saya lihat ada beberapa guru atau mungkin sebagian guru yang belum mengoptimalkan pembelajaran atau model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswanya Pak itu sendiri. Nah, kira-kira kalau saya bertanya penyebab nih kenapa banyak guru yang belum mengoptimalkan pembelajaran inovatif itu karena apa Pak? Iya, kita kembali ke kemampuan IT. Kemampuan IT guru tersebut, sehingga bisa jadi ini menjadi penghambat untuk mereka. Jika dia menguasai IT dengan baik, mungkin dia akan melakukan pembelajaran secara emotif dengan baik. Atau mungkin ada hal lain Pak yang selain penguasaan IT dari gurunya, atau mungkin memang faktor dari gurunya sendiri yang tidak mau berkembang atau bagaimana Pak? Mungkin faktor pendukungnya juga, fasilitas yang kurang di sekolah. Sarana dan iya. prasarannya Pak. Iya, sarana tentang media pembelajaran itu. Selanjutnya Pak, ini tentang dua terakhir nih Pak, pertanyaan saya itu guru belum mengoptimalkan. Nah, yang tadi model pembelajaran inovatif, kalau sekarang tentang pemanfaatan TIK Pak, masih banyak guru yang secara konvensional mengajar. Kira-kira kalau Bapak sebagai kepala sekolah ini melihatnya apa sih yang menyebabkan guru itu masih bertahan dengan cara konvensional atau metode ceramah? Iya, karena mungkin dianggap sudah maksimal, jadi untuk merubah itu yang sangat kesadaran ya Pak. Perlu kita memberikan pengertian bahwa
pembelajaran sebenarnya sudah ketinggalan. Bertahan Makanya di kita zona harus nyaman, Pak. bertahap untuk menjadi inovatif dan menggunakan IT dengan baik. Iya, seperti itu. Yang terakhir nih Pak, kalau tadi tentang gurunya, kalau sekarang tentang siswanya, rendahnya penguasaan teknologi. Menurut Bapak ini apakah penguasaan teknologi siswa itu masih rendah atau sudah bagus menurut Bapak? Saya lihat masih rendah. Hanya berapa siswa yang mampu mengoperasikan atau Komputer yang menggunakan IT atau TIK dengan baik, makanya memang sangat mempengaruhi pelajaran. Atau mungkin karena kurikulum ya Pak 2013 lalu kan tidak dihapuskan ya Pak TIK. Iya. Baru Termasuk di juga barangkali kurikulum yang ini, kurikulum Merdeka sudah ada Pak informatika. kurikulum 12, kemudian juga memang Kemampuan dari kemampuan siswanya dasar sendiri. waktu saya dimiliki. Prior knowledge atau background. Oh ya. Itu aja Pak mungkin yang bisa saya tanyakan Pak untuk hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak.